Ya mulai. Sudah berhasil. Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam Pak. Ya, alhamdulillah baik dan sehat Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya melihat Ibu tidak kelihatan bersemangat seperti biasa. Kalau boleh tahu, kira-kira apa Ibu mempunyai masalah? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Guru ada waktu? Mohon maaf Insya Allah. jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah Bu, ada waktu. Dan jangan sungkan Bu, tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu? Dan kira-kira apa Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemencahannya, Bu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan diceritakan. Pak Guru ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Walau waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat Bu. Tapi bagaimana bisa Bu seperti itu? Kira-kira apa yang membuat Ibu Guru mendapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa Bu? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari Pak Pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, Bu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bu? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Bu Guru tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan pada para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian, menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam. Dan belajarnya pun itu berbeda-beda, seperti itu, Bu. Oh iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya?
Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, iya, terima kasih Pak. Terus terang saya juga sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Tapi Bu, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit terus resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Oh iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya, Bu Guru merasa tidak nyaman saat supervisi itu karena Ibu Guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah, seperti itu Bu kayaknya. Iya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Eh, jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Guru bisa merefleksikan dan mempersiapkan saja. Jika nantinya misalkan Ibu Guru dipanggil oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masa ini yang sebenarnya sesuai yang Ibu alami waktu disupervisi oleh pengawas. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Guru dengan mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Pak. Iya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu Guru selanjutnya? Iya, Pak. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Oh iya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada lain yang akan Ibu lakukan? Hmm. Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian Terus, terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya, Pak. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian eh, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wah, subhanallah luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sangat sudah bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Wah, alhamdulillah, syukurlah, Pak. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah parah dan melebar. Wah, ya, alhamdulillah, Bu, sudah merasa senang dan sangat bersyukur.
pada akhirnya Ibu Guru sudah merasa lega, ya terus dari yang sudah Ibu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, adakah batasan dari waktunya, Bu? Eh, iya, baik Pak. Mengenal hal itu, secepatnya saya akan eksekusi tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Oh iya Bu Guru. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu akan lakukan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru yang lain, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus Bu. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Begitu, begitu Iya, ya. Pak. Amin, amin ya rabbal alamin, Pak. Dan terima kasih banyak atas atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Bu. Jadi ini mohon maaf ya, Pak. Kebetulan saya ada janji dengan para murid wali saya. Mereka akan latihan upacara untuk persiapan menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Iya Bu, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Bagaimana cara